Halo semuanya. Halo semuanya, welcome. Congrats juga udah keterima di NTST. Pertama-tama, kenalin dulu MC hari ini. Ada aku, Darren, dari jurusan Electronic and Computer Engineering, jurusan S1. Dan aku, Selin dari jurusan Civil ITP S1. Nah, teman-teman yang udah join, aku lihat belum pada on cam nih. Boleh on cam dulu nggak ya? Nah, tujuan dari acara kali ini adalah membantu kalian mempersiapkan diri untuk datang ke Taiwan. Jadi, hal-hal yang diperlukan setiba di Taiwan dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, betul banget tuh teman-teman. Di acara kali ini, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Seperti dokumen-dokumen, yaitu visa, dan juga ada SIM card, bedding, stempel nama, how to get to NTST, registrasi ulang sekolah dan dorm, English and Math test buat undergraduate student, dan hal-hal penting lainnya di Taiwan. Teman-teman selalu stay tune ya, dan kalau ada pertanyaan, boleh dikit dulu nih, karena di akhir sharing session kita akan ada sesi Q&A, dan teman-teman juga bisa isi Q&A yang ada di Zoom ya. Oh, oke, oke. Jadi sebelum memulai acara kali ini, ketua kita mau kenalan dulu nih sama kalian. Mari kita sambut Ko Jordan. Oke, halo semua, selamat pagi. Eh, Pertama-tama perkenalkan, nama aku Jordan dari jurusan Civil Engineering. Sekarang tahun keempat dan tahun terakhir di NTST. Terus tahun ini kebetulan menjabat sebagai Ketua NTST ISA. Nah, pertama-tama aku sendiri mau saya congrats ke kalian semua udah keterima di NTST dan welcome to NTST. Eh, Semoga kedepannya kita bakal uh, do a lot of uh, fun activity sama-sama di NTST dan kita bakal tunggu kedatangan kalian. Jadi secepatnya kita akan bertemu secara so ya kita dari tim NTST ISA sangat menunggu kedatangan kalian. Dan untuk event kali ini gue harap kita bisa banyak sharing dan kalian juga bisa dapat info sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kedatangan, untuk dokumen, terus pas tiba di Taiwan tuh bakal ngapain aja gitu. So, ya itu aja mungkin dari aku. Semoga event ini bermanfaat bagi anak-anak baru semuanya. Thank you. Nah, masuk ke sesi pertama, kita akan ngebahas departure. Di sesi kali ini, kita berfokus pada dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan sebelum datang ke Taiwan. Oke, boleh di next. Nah, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu kehitung masih cukup mudah. Di mana ada tiga dokumen utama, yaitu yang pertama paspor, student visa. Pasportnya minimal 6 bulan ya. Dan yang kedua adalah academic record seperti ijazah, transkrip nilai, SKHUN, ataupun raport sekolah. Dan yang ketiga itu adalah financial statement. Financial statement ini untuk anak internasional saja, tapi buat pembuatan visa itu berlaku kepada semua orang. Dan teman-teman jangan lupa buat bawa fotokopiannya yang perlu dilegalisir juga. Lanjut, kita akan bahas dokumen-dokumen untuk membuat visa. Kalian jangan lupa ya, ini penting banget. Yang pertama, application form, paspor yang berlaku lebih dari 6 bulan, letter of acceptance dan language certificate, certificate of health atau hasil dari medical check-up kalian, diploma dan transkrip atau ijazah dan transkrip nilai atau SKHUN atau rapor sekolah, fotokopian kartu keluarga, dua passport size photograph dalam ukuran 4 kali 6 cm, financial statement, dan juga dokumen lainnya yang tergantung permintaan dari visa kalian ya. Oke, jadi untuk detail dokumen lebih jelas, kita bagi jadi dokumen untuk anak S1, S2, dan S3. Untuk murid S1, kalian perlu siapin beberapa dokumen ini. Yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai asli, serta fotokopiannya yang dilegalisir. Untuk murid overseas, perlu cap dari badan atau organisasi overseas, contohnya ICATI ataupun PATI. Untuk international student, perlu juga cap TETO.
Dan yang kedua adalah LOA, Letter of Acceptance, dan juga Enrollment Package. Dokumen ini ada dikirim oleh NTST lewat email. Dan yang ketiga adalah hasil medical check up. Yang keempat adalah sertifikat tes bahasa, dapat berupa English ataupun Mandarin. Dan yang kelima adalah financial statement. Ini untuk murid international student saja yang harus membawanya ke Taiwan. Dan yang terakhir adalah pas foto. Kalau bisa sediain semua ukuran. Dan teman-teman jangan lupa bawa fotokopiannya untuk masing-masing dokumen ya. Nah, selanjutnya, untuk murid-murid S2 atau S3, yang kalian perlu siapin adalah ijazah dan transkrip nilai asli, dan kalian nggak perlu sediain fotokopi yang dicap oleh Teto. Letter of acceptance, sertifikat tes bahasa dalam Inggris atau Chinese, hasil medical check-up kalian, financial statement, surat beasiswa kalau ada, dan pas foto. Kalau kalian bisa sediain, tolong semua ukuran. Tapi untuk lebih jelasnya di Taiwan, official size-nya 4,5 kali 3,5 cm ya. Dan jangan lupa bawa fotokopiannya untuk semua dokumen. Nah, sekarang aku mau bahas financial statement. Jadi ini salah satu surat yang disediain saat pembuatan visa atau enrollment. Jika akun bank kalian pakai akun orang tua, sertakan bank statement atau rekening koran dan surat financial support ditanda tangan oleh orang tua. Tujuan mereka itu buat tahu kalau kalian itu mampu untuk tinggal di sini. Jadi minimal 4.000 USD ya teman-teman. Next, untuk asuransi kesehatan, selama 6 bulan pertama kalian di Taiwan, ada dua pilihan untuk anak S2 dan S3. Yang pertama itu, kalian bisa beli asuransi internasional selama 6 bulan dari Indonesia. Atau pilihan kedua kalian itu bisa registrasi langsung aja di NTUST, seharga 3.000 NT atau 1,5 juta dalam rupiah. Nah, setelah 6 bulan stay di Taiwan, kalian akan diinfoin oleh OIA atau OSA untuk buat kartu kesehatan Taiwan, yang kita tahu sebagai NHI. Dan untuk anak S1, boleh menggunakan asuransi internasional bagi siswa internasional, dan untuk siswa overseas, nanti akan dibantu setibanya di Taiwan. Dan setelah 6 bulan kalian di Taiwan, tanpa keluar negeri lebih dari 1 bulan, NHI dapat diproses oleh pemerintah, di mana bagi overseas student harus daftar terlebih dahulu dan international student udah langsung terdaftar. Dan next, kami persilahkan Ko Jordan untuk membahas topik selanjutnya, yaitu SIM card. Oke, thank you, Selin. Nah, teman-teman, kita dari ISA kali ini ada ngebantu kalian untuk uh, mempermudah pembelian SIM card, bedding, dan sampel nama nih. Jadi, pertama-tama apa sih benefitnya kalau kita beli, kalau kalian beli dari ISA? Nah, kalau teman-teman beli dari ISA ini, mulai kita dari SIM card kita akan kiriman ke Indo, ada dari Medan dan dari Jakarta. Jadi kalian nggak perlu takut kalau biaya ongkirnya akan mahal. Soalnya kita bukan pengiriman dari Taiwan. Kita akan bantu untuk aktivasi H-1 keberangkatan. Jadi kayak di Thailand udah bisa langsung internetan. Nah, untuk yang pertama nih SIM card. Dari kita ada jual 4 paket, yang ada 2 paket dari Far Easton dan 2 paket dari Taiwan Mobile. Bedanya apa? Kalau kalau pribadi aku sendiri, untuk masalah jaringan kalian nggak perlu khawatir kalau bakal ada nge-lag, ada masalah gitu-gitu, itu sangat-sangat minim. Jadi pengalaman dari aku sendiri dan teman-teman yang lainnya yang ada yang pakai Far East One, ada yang pakai Taiwan Mobile, semua itu aman-aman aja. Terus kita ada bagi jadi ada yang 90 hari, ada yang dan 360 hari. Dan ada nah untuk teman-teman yang masih 18 tahun ke bawah itu uh,
sangat disayangkan kalian hanya bisa beli untuk paket Far East Zone. Soalnya Taiwan Mobile tahun ini udah ada regulasi kalau mereka hanya terima untuk customer yang sudah 18 tahun ke atas. Dulunya itu bisa pakai semacam consent form dari orang tua, jadi kita minta tanda tangan orang tua dari Indo, terus pas tiba di Taiwan tuh dikumpul. Tapi untuk sekarang udah nggak bisa. Jadi untuk teman-teman yang, ini khususnya untuk yang teman-teman anak S1 yang masih belum 18 tahun, kalian bisanya itu belinya yang paket 1 atau paket 2. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman udah beli di ISA, terus udah lewat 360 hari, itu kalian bisa perpanjang lagi, guys. Jadi kalian tinggal chat official account @intwidn dan melakukan pembayaran lagi, itu kartu kalian akan diaktifasi kembali lagi. Jadi kalian nggak perlu untuk ke counter untuk perpanjang. Kalian hanya perlu by chat untuk perpanjang, terus kalian lakukan pembayaran, semua aman. Terus untuk harga-harga ini kita udah kasih harga yang paling oke. Soalnya kalau teman-teman langsung ke kantor sendiri itu harganya akan lebih uh, lebih tinggi. Terus untuk pengaktifan juga teman-teman harus ke counter tiap uh, mau perpanjang kartunya. Terus Please remind SIM me. card So, untuk SIM card ini kita open Google Form-nya sampai tanggal 20 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mau beli SIM card dari NTS ISA, setelah ini boleh setelah ini kami akan kirimkan lagi link form-nya. Jadi bisa langsung diisi dan disubmit. Setelah itu kita akan bantu proses untuk proses pengiriman. Next. Angela, tolong next. Oke. Nah, yang kedua nih guys. Kami dari ISA juga ada ngejual kasur dan perlengkapan dorm lainnya. Perlengkapan dormnya itu apa aja? Ya kita ada jual kasur, ada bantal, ada selimut, ada guling juga, ada hair dryer, ada colokan-colokan yang udah standar Taiwan itu kita ada provide semua. Dan untuk katalognya kita ada beberapa paket. Yang pertama adalah paket A, paket klasik tidur nyenyak. Itu di harga 2.900-an. Itu kalau kalian beli paket ini udah lengkap semua, guys. Jadi udah ada kasur, ada bantal, ada selimut, ada spray. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi pas tiba Taiwan harus ke toko untuk beli. Soalnya kita bakal anterin barang kalian ke dorm. Jadi kalian akan terima beres, kalian tiba di dorm, setibanya di dorm kalian akan langsung lihat barang kalian udah ada di dorm gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk bawa dari luar lagi. Kita udah bantu untuk sediain ke dalam dormnya. Oke, next. Nah, jadi untuk yang paket utama itu kita ada 3 paket, ada paket A, B, dan C. Dan harganya juga ini beda-beda. Jadi tentunya paket C ini dengan harga 5 ribuan, tapi dengan kualitas yang lebih bagus, guys. Kita ada provide kasur, bantal, dan selimut yang bahannya agak beda dari paket A dan paket B. Terus kalian juga kalau pilih paket ini kalian boleh pilih warna spray kayak yang di bawah itu yang ada kode-kodenya WH, WM, WO dan lain-lain tuh. Nah, kalian bisa pilih satu warna uh, untuk kalian pilih yang sesuai dengan keinginan kalian. Next. Nah, selanjutnya yang paket D ini, D, F, G, dan H ini itu lebih ke arah untuk perlengkapan sehari-hari. Jadi untuk paket D itu ada beberapa macam barang, seperti ada keranjang buat nyuci, ada kain lap, ada tisu, colokan, dan lain-lain.
ini udah paket steel deal dengan harga hanya dengan 990 NT, kalian udah bisa dapat barang sebanyak ini gitu. Terus nextnya ada hair dryer, ada stop kontak juga yang sudah sesuai dengan colokan Taiwan. Dan paket H ada untuk bantal satuan, kalian kalau cuma pengen beli gulingnya aja bisa. Kita ada jual juga paket guling satuan. Nah, eh, di samping itu guys, kita ada ngejual juga paket satuan untuk kasur. Tapi aku mau tekenin nih, kalau paket satuan dari kasur ini, kalian benar-benar cuma dapat kasurnya aja ya. Jadi beda kayak paket, kalau paket bakal dapat selimut, dapat spray, dapat bantal. Untuk kasurnya ini cuma dapat kasurnya aja. Jadi spray kalian harus beli lagi, selimut harus beli lagi, bantal harus beli lagi. Jadi aku pribadi nyaranin untuk langsung ke paket. Jadi paket tuh udah paket terima beres lah istilahnya. Dan kalau kasur ini kalian nggak bisa, karena nggak ada spray, jadi nggak bisa pilih warna gitu spraynya. Ini sama dengan SIM card, kita akan open Google Form sampai tanggal 20 Agustus, 10 hari lagi dari sekarang. Jadi, ayo teman-teman yang tertarik boleh langsung isi Google Form-nya setelah event ini. Nanti akan kita kirimkan lagi di grup angkatan. Gitu. Oke, next. Nah, teman-teman yang pembeliannya melebihi minimal pembelian dari kami itu akan dapat laundry bag dan ada yang dapat rak gantung di tempat tidur. Rak gantung di tempat tidur ini sendiri menurutku itu sangat-sangat berguna, soalnya kita bisa menggantung di samping frame kasur di dorm, soalnya kan kita kasurnya itu bunk bed, jadi kita harus naik ke atas. Nah, untuk rak gantung ini kita sangat-sangat convenient buat kita untuk naruh barang. Jadi kalau misalnya kita udah PW di kasur gitu, kita nggak perlu turun lagi untuk ngambil barang. Udah bisa disimpan semua di rak gantung ini. Untuk pembelian 3.900 NT atau lebih, kalian bakal dapat satu laundry bag. Nah, laundry bag ini juga berguna, guys. Kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk bawa satu-satu bajunya, langsung masuk ke laundry bagnya. Dan laundry bag ini bisa dicuci juga. Jadi nggak bakal kotor, bisa dicuci, bisa di dryer. Nah, untuk pembelian 6.000 ke atas, kalian akan dapat satu free rak gantung tempat tidur ini. Jadi, bagi teman-teman semua yang tertarik, boleh banget setelah ini langsung isi Google Form-nya, biar pesanannya langsung diproses. Jadi, setibanya kalian di N2ST, di dorm, kalian udah bisa dapat barang kalian semua. Udah bisa settle down di dorm gitu. Jadi, nggak perlu ribet-ribet beli di luar lagi. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya, untuk ini stempel nama. Jadi di Taiwan ini teman-teman, kita stempel nama ini sebagai tanda tangan kita. Di Taiwan sangat-sangat jarang kita disuruh tanda tangan manual. Biasa langsung cap pakai stem ini. Nah, stem ini tuh berguna untuk apa? Contoh yang pertama, saat kalian mau buat rekening bank di Taiwan, itu perlu tanda tangan kalian. Nah, tanda tangannya ini pakai apa? Pakai stempel nama ini. Jadi stempel nama ini sangat-sangat bisa dibilang satu barang wajib yang kalian punya di selama studi maupun kerja di Taiwan gitu, selama kalian hidup di Taiwan. Untuk pembuatan stempel nama ini kita akan membantu juga kalian untuk buat. Kita ada sediain satu Google Form juga untuk kalian yang punya nama Mandarin. Biasa itu nama Mandarin ada 3 karakter. Nah, 3 karakternya ini seharga 60 NT ya untuk satu stem. Stemnya ini kurang modelnya kayak yang digambarin ini. Terus untuk teman mau pakai nama Indo juga boleh. Pakai nama Indo tapi harus pakai nama lengkap ya teman-teman. Nah, kita semua tahu nama Indo kita bisa tuh panjang-panjang. Jadi
untuk harga pastinya itu harus ditanya ke tempat buatnya lagi. Kita di sini buka harga dari start from 100 NT untuk nama Indo. Dan harganya itu akan disesuaikan dengan seberapa panjang nama kalian atau seberapa banyak karakter yang ada di nama kalian gitu. Ini juga setiba kalian di NTST kita akan langsung bagiin kita uh, kita akan langsung bagiin stempel namanya. Jadi setelah registrasi ulang kalian bisa langsung buka rekening bank pakai stempel nama ini. Oke, next. Oh iya, by the way teman-teman mau ingetin untuk pembayaran SIM card dan bedding itu, SIM card, bedding, dan stempel nama ini akan dilakukan secara cash ketika kalian tiba di Taiwan. Nanti kita akan umumin lagi kapan dan di mana kalian bisa melakukan pembayarannya. Khusus untuk ongkos kirim SIM card ke Indonesia itu kalian bisa langsung transfer rupiah, atau kalian bisa COD juga. Jadi sesuai dengan domisili kalian di mana. Kalau memang memungkinkan untuk COD, kalian bisa COD. Tapi kalau enggak, ya kalian harus transfer rupiah. Sisanya itu akan dibayar secara cash dalam NTD setibanya kalian di NTSD. Next. Nah, selanjutnya aku akan bahas gimana sih cara kalian dari Taoyuan Airport tiba ke NTSD. Ini salah satu alternatif untuk kalian tiba di NTSD ya. Jadi MRT ini uh, apa ya? Jalur ekonomis untuk mahasiswa. Jadi kalau kalian udah kelarin semua prosedur di airport, itu kalian tinggal ikutin aja untuk papan tanda arah MRT dari bandara itu. Semua jelas kok guys. Kita di sini ada address. Jadi semua jelas, kalian bisa ikutin arahan aja. Kira-kira kalau mau ke MRT itu jalannya lewat mana. Nah, tapi sebelum itu kalian kalau naik MRT harus punya satu namanya EC card. Nah, EC card ini semacam kartu akses dan kalian harus isi saldo di dalamnya itu untuk bisa tap in masuk ke MRT. Karena kalian dari bandara, jadi kurang lebih yang harus kalian siapin tuh dari bandaranya sendiri itu 150 NT atau sekitar 75.000. Nah, itu cuma dari bandara ke MRT Taipei Main Station di TMS. Nanti setelah dari Taipei Main Station untuk ke NTST lagi tuh kalian perlu saldo lagi, mungkin sekitar 20 sampai 30 NT-dian gitu, kita 10 sampai 15 ribuan untuk sampai ke station yang dekat NTST. Nah, kalian bakal depart dari Terminal 1 atau Terminal 2 itu tergantung keberangkatan kalian dari Indo, tibanya di Terminal 1 atau Terminal 2. Setelah itu kalian sisa ikutin tanda di airportnya untuk kayak mati lewat jalur mana. Setelah itu kalian bakal tiba di Taipei Main Station. Taipei Main Station ini main station yang ada di Taipei, jadi semua uh, semua jalur itu terhubung di Taipei Main Station ini. Nah, dari Taipei Main Station ini kalian bisa pilih mau lewat jalur merah, red line, atau jalur hijau. Kalau kalian pilih jalur merah, itu dari TMS, kalian harus ambil ke arah Chiang Kai-shek Memorial Hall. Di Chiang Kai-shek Memorial Hall ini kalian harus ganti satu kereta untuk uh, pindah ke line hijau. Line hijau ini yang line stationnya dekat NTST. Line station ini ke arah Xintian. Lalu kalian mungkin ada dari CKS itu 2 sampai 4 stop gitu tiba di namanya Kongquan Station. Nah, Kongquan Station ini station yang paling dekat sama NQST. Tapi kalian turun di Kongquan Station pun kalian masih harus jalan beberapa menit untuk sampai di NQST. Nah, sedangkan kalau kalian ambil
jalur hijau dari Type Payment Station, kalian bisa langsung ambil ke arah Payment Station dan kalian nggak perlu ganti kereta lagi soalnya itu udah satu satu warna dengan jalur NQST. Turunnya tetap sama di Kongguan Station dan kalian tetap harus perlu untuk jalan lagi ke NQST. Alternatif lainnya kalian bisa naik taksi, cuma taksi eh, lebih pricey, tapi plus poinnya apa? Kalian nggak perlu ngangkat-ngangkat barang kemana-mana. Kalian sisa duduk dan bakal tiba langsung di depan NQST gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya eh, untuk pertanyaan dari bandara ke NQST itu gimana sih, lewat mana atau naik apa gitu-gitu eh, bisa ditulis di Q&A di akhir sesi ini. Nanti kita akan bantu jelasin untuk lebih detailnya lagi. Oke, thank you. Halo semuanya, perkenalin nama aku Carolina dari Chemical Engineering tahun keempat, dan aku bakalan jelasin untuk apa aja sih yang harus kalian lakukan begitu kalian sampai di NTUST. Nah, yang pertama, begitu sampai di NTUST, kalian bakalan langsung check-in untuk asrama. Nah, untuk check-in asrama sendiri, kalian juga perlu beberapa dokumen yang perlu disiapin. Yang pertama ada letter of acceptance atau LOA kalian, kemudian ada paspor kalian, kemudian ada payment receipt untuk dorm dan sekolah, dan yang terakhir ada proof of the dormitory website. Ini semua pakai dokumen asli ya. Boleh tolong di next. Nah, untuk proof of the dormitory acceptance ini, kalian bisa buka di website dorm NTUST, kemudian kalian pencet yang garis 3, lalu application result. Nanti di sana kalian bisa lihat nama kalian sama nomor kamar kalian. Bodoh kali ya ini. Ini. Itu kalau nggak dekat. Lalu yang selanjutnya kita bakal bantu juga untuk registrasi ini. Untuk registrasi sendiri, untuk yang overseas, kita bakal langsung ke administration building dan overseas dan Office of Student Affairs. Lalu untuk yang international, kita bakal pergi ke administration building dan OIA atau Office of International Affairs. Nah, untuk dokumen-dokumen yang kalian harus persiapin, ada student registration form, passport, financial statement, academic transcript dan diploma, payment receipt juga, LOA, dan medical check-up result. Ini semua tolong bawa fotokopian dan yang sudah dilegalisir ya. Ini nanti juga bakalan di-share ke grup angkatan kalian masing-masing kok. Tolong di next. Nah, khusus untuk yang anak undergraduate, nanti di tanggal 24 kalian bakal ada English Placement Test. Nah, untuk English Placement Test ini sendiri, kalian bisa waive tanggal kemarin kalian harusnya kalau udah waive pasti kalau udah waive kalian nggak usah ikut untuk English Placement Test. Nah, untuk English Placement Testnya ini sendiri, itu tanggal 24 bakal dibagi jadi 2 sesi. Nah, untuk sesi-sesi ini kan bakal diinfo langsung oleh Language Center ya. Boleh next. Untuk hasil dari English Placement Test ini bakal nentuin kalian harus ngambil pelajaran selama 4 tahun ke depan. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini dari tabelnya. Kalau misalkan nilai kalian nggak lebih dari B1, harus ngambil 12 total kredit. Tapi kalau B1 sampai B2, 10, total 10 kredit, 8 kredit. Dan untuk C1 sendiri, kalian cuma perlu ambil 4 kredit.
Boleh tolong di next. Untuk yang murid dari engineering undergraduate, kayak seperti chemical, material, civil, mechanical, dan IITP, kalian bakalan ada math placement test pada tanggal 27 Agustus. Ini kita ada sediain juga untuk past exam question and answer dan material yang perlu kalian pelajari untuk math placement test ini sendiri. Nah, untuk kalau nggak lulus dari math itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalian harus ambil basic math course. Basic math course ini sendiri jamnya malam jam 6 sampai 9 dan 3 jam, dan ini zero credit. Cuman kalau kalian pass the test, ya nggak perlu ambil untuk basic math dan nggak perlu kelas sampai malam juga. Boleh tolong di next. Nah, nanti kita juga bakalan share link yang lebih detailnya lagi untuk apa aja yang harus kita siapin dan tanggal-tanggal penting di main guideline. Kemudian ini juga ada academic calendar NTUST. Di sini kalian bisa, di academic calendar ini kalian bisa lihat minggu-minggu ujian dan liburannya itu ada kapan aja, kalian start liburan kapan. Kemudian ada minggu-minggu untuk oral defense. Sekian dari aku, makasih. Nah, guys, kembali lagi ke aku. Sekarang aku mau jelasin ke kalian tentang layout kampus kita. Pertama, kalau kalian bisa zoom itu bagian bawah yang ada bentuk setengah lingkaran, itu ada main gate buat NTUSD ya. Kalian begitu tiba harusnya masuk lewat sana. Dan kalian akan lihat ada taman dan pond kecil gitu. Nah, sebelah kirinya itu ada library yang kalian bisa pakai, tapi harus daftar pakai student ID ya. Terus sebelah kanan itu ada international building. Di international building ini kalian akan ada kelas dan juga di lantai 4-nya itu ada kantor OIA atau Office of International Affairs. Kalian kalau ada kebingungan tentang apa-apa, NHI kah, atau pelajaran atau apa gitu, bisa langsung aja datang bertanya ke Office of International Affairs yang di lantai 4 IB Building. Selanjutnya, di atasnya itu ada AD. AD Building itu adalah Administrative Building. Di sana ada kantornya Lydia, di mana kalian bakal registrasi nanti. Yang kami juga tuntun kok, tenang aja. Dan di atasnya AD Building lagi, itu adalah lapangan. Dan di atasnya lapangan itu, kalau kalian lihat, ada 3 bangunan yang bentuknya kayak Lego ya. Yang pertama itu sebelah paling kiri, ada 2 bangunan. Itu adalah dorm 1. Kalian bisa tinggal di dorm 1 mulai dari tahun kedua ke atas ya. Jadi buat kalian yang baru datang, nanti pastinya tinggal di sebelah kanannya itu. Itu yang di tengah adalah dorm 3 atau dorm asrama putri. Yang paling kanan adalah dorm 2 atau asrama buat cowok. Nah, selanjutnya, semua fasilitas di NTUSD ini kalian bisa pakai dengan student ID atau harus daftar dulu ya. Yang di tengah itu di bawah dorm itu bukan kolam renang ya guys, itu cuma pond buat hiasan gitu. Selanjutnya, kalau kalian zoom yang sebelah kiri pond itu, yang yang nomor 2 itu adalah student center. Atau nanti kalian bisa tahu sebagai Sue Ucu. Kalian bisa datang ke sana buat masalah-masalah akademik atau ada apa yang perlu ditanyakan tentang dorm. Itu di bawahnya ada 7-Eleven guys. Jadi kalian tutupnya malam deh. Tapi tenang aja, di bawah dorm 1 itu ada High Life, guys. Jadi itu bukanya 24 jam. Kalian bisa ke sana kapanpun. Terus sebelah kirinya Student Center, ada gymnasium ya, guys. Ada gym, ada lapangan bulu tangkis, terus akses ke swimming pool kita itu lewat gymnasiumnya. Terus di depannya gymnasium juga ada volleyball court. Kalian juga bisa pakai, tapi harus daftar dulu semuanya.
buat cari time slot yang available. Di sebelah kirinya itu adalah gedung-gedung buat dosen atau fakulti NTUSD ya. Dan di depannya ada TR Building. Kebanyakan kelas-kelas undergraduate biasanya di TR Building, guys. Jadi kalian ntar bakal lama-kelamaan bakal hafal juga jalan-jalan ini semua ya. Tapi kalau kalian kebingungan, ntar tenang aja. Kalian bisa tanya ke orang-orang di sana. Semuanya ramah-ramah kok. Semuanya pasti bisa bantu kalian. Next. Sekarang aku mau jelasin tentang NHI atau National Health Insurance. Setelah kalian 6 bulan tinggal di Taiwan, kalian akan diinfoin untuk datang ke OIA yang aku bilang tadi di lantai 4 International Building atau IB. Dan kalian harus apply buat NHI. Dan kalian harus ingat, selama 6 bulan pertama, kalian nggak boleh keluar dari Taiwan selama lebih dari 1 bulan. Kalau kalian keluar dari Taiwan selama 1 bulan itu, kalian harus keulang lagi durasi 6 bulannya itu. Jadi intinya kalian harus stay 6 bulan di Taiwan berturut-turut tanpa jeda 1 bulan ya, maksimalnya 1 bulan. Dan ini ada linknya, kalian bisa klik buat lihat info lebih lanjut tentang NHI ini. Ntar kita juga bakal share ya guys. Next. Selanjutnya, ini lumayan penting guys. Kalian harus apply ARC. Panjangannya ARC itu Alien Residency Certificate. Jadi kalian bisa anggap ARC itu sebagai KTP kalian di Taiwan ya. Nanti kalau misalnya kalian harus balik Indonesia dulu sebentar, kalian nggak perlu bikin visa lagi kan. Ini kalian tinggal pakai ARC dan kasih lihat ARC-nya gitu. Jadi yang pertama kalian butuhkan buat ARC itu pas foto. Sediain aja semua ukuran. Terus ada paspor, kalian jangan lupa ini pastinya ya. Terus kalian butuh Certificate of Study yang bisa kalian print di website sistem NTUST. Begitu kalian sudah bayar SPP-nya ya, kalian baru bisa print Certificate of Study-nya. Terus kalian butuh juga resident visa yang kalian sudah daftar tadinya kan. Terus kalian butuh proof of accommodation. Kalian bisa print bukti bilang kalian tinggal di dorm gitu. Dan juga kalian butuh letter of acceptance. Nah, kalian harus daftar ARC paling lambat itu 30 hari setelah kalian datang ke Taiwan ya guys. Akan ada denda kalau kalian telat dan bakal repot kalau ARC kalian nggak keluar nantinya kan. Jadi jangan lupa buat daftar ya guys. Next. Nah, sekarang adalah tata cara bagaimana kalian bisa apply buat ARC ini. Pertama, kalian bisa register di website buat bikin ARC-nya. Ini ada linknya juga kami taruh di sini. Dan kalian bisa klik linknya kalau mau lihat nanti ya. Pertama, kalian harus register dulu, bikin akun baru. Selanjutnya, kalian bisa apply buat new ARC. Kalian harus isi dulu tentunya personal data kalian. Dan upload semua dokumen yang dibutuhkan di website itu. Kemudian kalian tinggal bayar, bisa bisa lewat online, bisa juga lewat minimarket seperti High Life, 7-Eleven, atau Family Mart nantinya. Dan kemudian kalian bisa collect ARC-nya di Immigration Agency. Dan nanti kalian akan disuruh pilih cabang mana kalian bisa untuk kalian ambil gitu ARC-nya. Kalian jangan lupa pilih cabang Taipei ya, Taipei Service Center. Nanti kalau kalian salah pencet terus disuruh ambil di Taichung gitu kan susah ya. Oke, diingat aja ya guys. Next. Tentang savings account atau akun bank kalian, kalian bisa apply ke bank bank post atau Youchi. Dan kalian jangan lupa harus bawa 3 hal paling penting ini. ARC, passport, dan name seal. Jadi kalian cuma bisa apply buat akun bank ini kalau udah keluar ARC-nya ya. Kalian harus bawa juga name seal, jangan lupa. Karena mereka nggak bakal terima tanda tangan biasa. Mereka harus dapat name seal kalian atau stempel nama kalian. Dan kalian juga bakal disuruh isi nanti registration form yang kalian bisa dapat dari banknya langsung ya.
Next, sekarang aku jelasin aplikasi-aplikasi yang bakal kalian butuhkan setibanya di Taiwan. Pertama itu buat socialsnya. Kalian bakal butuh Line dan Facebook. Buat kalian yang belum ada akun Line, kami sarankan buat bikin aja. Karena kebanyakan orang Taiwan di sini juga itu lebih pakai Line ya guys. WhatsApp juga kadang masih dipakai. Cuma Line lebih dibutuhkan sih. Facebook juga kalian bisa lihat grup-grup Facebook yang kayak kalau kalian butuh informasi baru gitu. Misalnya buat join klub atau beberapa grup-grup kelas juga itu biasa gurunya bikin di Facebook. Kebanyakan orang Taiwan juga pakai Facebook, guys. Selanjutnya kalian bisa pakai Foodpanda atau Uber Eats buat pesan makanan ya. Kalau lapar malam-malam gitu di dorm. Terus buat transportasi, kalian harus download ini, guys. Bus Taiwan, Uber, dan YouBike. Jadi bus Taiwan itu kalian bisa cek jadwal bus dan bus tertentu itu kalian bisa lihat kapan dia datang. Misalnya kayak bus ini akan datang dalam 2 menit, 10 menit gitu guys. Karena kalau kalian lihat dari Google Maps gitu, biasanya nggak akurat. Dia bisa bilang akan datang 10 menit lagi. Terus kalian lihat tiba-tiba busnya lewat gitu. Kan repot ya. Jadi mending biar aman kalian pakai bus Taiwan aja. Terus U-Bike itu buat kalian registrasi buat sepeda pinjaman gitu. Di Taiwan kan ada banyak banget sepeda sewaan nih. Stationnya ada di mana-mana. Jadi kalian harus daftar dulu, tar pakai student ID kalian atau kartu yang kalian pakai buat tap di MRT nanti. Kalian bakal harus daftarin itu ke aplikasi U-Bike-nya. Terus buat sekolah, sistem sekolah kita pakai Moodle ya guys. Moodle dan Mail 2000. Moodle itu mainly buat lihat-lihat tugas kalian, ada assignment apa dan deadline apa gitu. Terus Mail 2000 itu buat email sekolah, guys. Banyak informasi penting yang kalian bisa lihat dari Mail 2000. Next. Selanjutnya, buat Postal Bank yang tadi aku bilang itu, buat yang kita harus daftar, ini aplikasinya namanya Youchu. Ntar kalian download aja ya di sini. Dan Taiwan Pay. Taiwan Pay itu buat transaksinya. Kalau kalian mau kayak eh, transfer online gitu. Kalau aplikasinya yang warna hijau itu nggak bisa dipakai buat transaksi langsung ya guys. Itu cuma buat biasanya buat cek eh, saldo kalian seperti itu. Jadi kalian bakal harus download dua-duanya dan bisa minta tolong aja ke clerk yang di banknya itu pas kalian daftar buat bantu kalian daftarin lagi ke Taiwan Pay supaya kalian sekeluar dari banknya bisa langsung transfer ya guys. Dan selanjutnya buat shopping di sini itu online shopping sangat berguna kalau kalian download Shopee ya. Shopee berlaku di Taiwan juga guys. Selain Shopee, kita bisa belanja baju juga di Shein atau belanja kebutuhan rumah tangga biasanya di Kupang. Banyak diskon biasanya guys. Next, buat cari kerja atau part-time juga bisa lewat aplikasi 104 atau 1111. Di sini kalian tinggal masukin CV dan masukin data diri kalian. Dan nanti kalian bisa lihat aja company-company yang tertarik buat rekrut kalian. Dan kalian bisa balas chat mereka buat atur tanggal interview. Kalau misalnya kalian udah cari kerja ya. Tapi jangan lupa juga buat cari kerja di sini, kalian bakal butuh work permit. Dan itu kalian harus daftar setelah 6 bulan stay di Taiwan ya. Gak bisa langsung apply aja guys. Jadi next adalah aplikasi Fapiao atau bisa dibilang buat nota-nota kalian. Jadi di Taiwan itu ada sistem nota guys. Begitu setiap kali kalian beli sesuatu, kalian bakal dikasih Fapiao. Buat Fapiao itu kalian bisa simpan-simpan banyak gitu buat kalian cek nanti. Ada angkanya. Kalau misalnya setiap bulan itu dikeluarin ya ada angka-angka tertentu yang eh menang gamble-nya gitu. Jadi kalian bisa dapat duit guys dari itu. Kalau misalnya angka kalian cocok. Atau kalian bisa download aja langsung aplikasi Fapiao ini. Kalau kalian download, kalian tinggal scan tiap kali kalian belanja. Kalian tinggal bilang, yo Caichi. Terus kalian kasih lihat aja di HP kalian kan barcode-nya. Kalian nggak perlu
simpan-simpan kertas notanya lagi. Jadi kalian tinggal kasih lihat, terus kalian scan. Setiap bulan kalian bisa cek apakah Vapio kalian menang bulan itu, apa bulan lalunya Vapio kalian menang apa enggak. Kalau menang kalian bisa bawa langsung ke High Life buat reimburse uangnya ya. Next, buat language, kita ada Google Translate pastinya, dan Pleco. Pleco itu kalian bisa berguna banget karena kalian bisa langsung tulis goresan Chinese-nya gitu, dan dia keluar apa yang kalian cari. Jadi kalian bisa coba aja nanti, itu bisa banyak, kita bisa banyak belajar dari aplikasi ini. Next, selanjutnya, kalian yang mau cari tempat ibadah di Taiwan nanti, jangan khawatir, karena di sini ada buat semua agama ya. Pertama itu buat agama Kristen, kalian bisa cari gereja ini. Kami kami juga nanti akan share info-info tempat ibadah ini di grup angkatan masing-masing ya. Jadi jangan khawatir guys. Ini ada gereja Mawar Sharon, Friendship Presbyterian Church, dan The Hope. Itu ada jadwalnya kalau kalian mau screenshot sekarang atau nanti juga kita akan share kok. Next. Oh iya, buat gereja-gereja ini biasanya mereka menyediakan misa dalam Inggris dan Indonesia ya guys. Jadi kalian harus lihat juga jadwalnya itu ditetapkan buat Inggris apa Indonesia atau bahasa eh, Chinese. Next ada Gereja Reform Injili Indonesia dan New Life Anugerah Kebenaran. Selanjutnya, buat agama Katolik juga ada beberapa nih. Katolik Indonesia Taiwan, Kuting Sacred Heart of Jesus Catholic Parish, dan Holy Family Catholic Church. Next. Buat agama Buddha ada Indonesian Taiwan Buddhist Community, dan juga buat Hindu ada Persatuan Migran Hindu di Taiwan atau Pramhita. Next. Buat agama Islam, kalian bisa cari Taipei Grand Mosque atau Taipei Cultural Mosque. Dan juga FYI, di kampus kita, di gedung T2, ada prayer room buat agama Muslim ya guys. Kalian bisa tanya-tanya aja ntar kalau bingung di mana itu gedungnya. Tapi ya kalau kalian butuh eh, beribadah yang langsung di kampus, ada ya guys. Selanjutnya. Ya, itu dulu dari aku. Next, aku bisa eh, serahin ke Angie. Thank you. Halo semuanya, pagi. Nama aku Angelina Christy atau biasa panggil Angie. Aku dari jurusan Applied Foreign Language S1, sekarang aku masuk di tahun ketiga. Sebelumnya, hari ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai hidup di Taiwan, kira-kira gimana. Tapi fokusnya bakal di campus life. Biar kalian nanti ada gambaran, nanti kalau udah kuliah tuh bakal kayak gimana sih hari-hari kalian kalau lagi ngampus. Boleh, next. Jadi pertama-tama aku bakalan mulai dari kurikulum atau sistem pendidikan. Di Taiwan tuh kita sistemnya 16 minggu plus 2 semester system. Jadi nanti kalian bakalan aktif kayak masuk kelas dan lain-lain tuh di 16 minggu aja tiap semester. Nanti di 2 minggu itu biasanya cuma kayak profesor-profesornya buat masukin nilai atau kayak ada nilai-nilai yang mungkin kurang, tapi fokusnya cuma 16 minggu aja. Dan itu kebagi dua semesternya, ada fall semester sama spring semester. Di fall semester itu biasanya mulai dari beginning of September sampai pertengahan Desember, dan spring semester itu beginning of February to mid June. Biasanya jadi kalau misalnya lagi fall semester, libur winter itu sekitar 2 bulanan mungkin, dan libur summer itu lebih lama, bisa sekitar 3 bulan. Next, kalian bisa lihat lebih lengkapnya di NTUC Academic Calendar yang sebelumnya udah dijelasin juga. Kalian tinggal cari aja juga di Google atau nanti dari link yang dikasih, karena buat lihat jadwal di 16 minggu kalian bakal ngapain aja dari kalender ini tuh biasanya lebih akurat gitu.
Terus next, aku bakalan jelasin tentang teaching style di Taiwan. Nanti tuh kelas-kelas yang kalian ambil bakalan ada GE courses atau kelas umum. Ini tuh biasa dan ada juga kelas yang namanya required atau elective courses dari jurusan kalian. Jadi ini lebih mengarah gitu kan. Nah, teaching styles di dua kelas ini tentu berbeda. Biasanya menurut aku di GE courses tuh kita bisa dapat lebih banyak lectures di mana profesornya jelasin, terus kita di kelas semua kayak nungguin aja gitu dia jelasin apa, terus nanti tugasnya bakal apa. Kalau di required atau elective courses itu seringnya kita bakalan dikasih group works. Jadi kalian sama teman-teman disuruh ngegroup terus bikin kayak diskusiin apa yang udah disuruh sama mereka gitu. Dan banyak juga yang namanya PBL, kalau di jurusan aku sendiri, itu project based learning. Jadi di satu semester itu, kalian bakalan disuruh fokus sama satu hal aja yang jadi project kalian, dan nanti di midterm dan final tuh jadi fokusnya cuma di satu project ini juga. Nah, lastly di MTS itu ada yang namanya EMI. Ini bukan beneran teaching style gimana, cuma lebih kayak metode ngajarinnya tuh namanya pakai EMI atau English as a Medium of Instruction. Biasa kalian bisa temuin di GE courses juga di required atau elective courses. Di sini guru-gurunya tuh lebih diwajibin buat pakai Inggris. Jadi untuk kalian yang mungkin ngerasa Mandarinnya masih kurang atau takut buat dapat kelas-kelas Mandarin, kalian boleh banget cari kelas-kelas yang EMI karena dia tuh udah pasti Inggris. Nah, sekarang aku bakalan bahas campus facilities. Yang pertama mulai dari library. Jadi di yang di kiri itu ada library NTUSD yang tadi udah dijelasin di maps. Begitu kalian masuk tuh langsung ada di sebelah kiri. Nah, library ini tuh dalamnya ada 3 lantai. Biasanya di lantai 2 sama 3 itu kalian bisa banyak belajar-belajarnya, banyak kursi-kursi gitu. Nah, di library kan tentunya kalian harus diam. Tapi di dalam library itu ada yang namanya discussion room, yang di foto kiri, yang di sebelah kanan yang di bawah. Biasa tuh di discussion room, kalian bisa booking pakai student ID. Abis itu kalian bisa tuh boleh kayak diskusi kerja kelompok di dalam discussion room ini. Dan di sebelah foto yang sebelah kanan itu ada study room. Study room itu bedanya sama library, dia ada di dalam dorm. Dan tiap dorm itu ada study room. Study room ini anaknya lebih ke nempel sama dorm, cuma fungsinya sama aja kayak library yang tadi, which is buat kalian belajar. Next, fasilitas lainnya itu kita ada kafetaria. Kafetaria ini salah satu yang boleh dibilang kayak NTS itu kayak punya yang paling bagus gitu loh guys. Kita tuh punya 3 kantin totalnya, dan ini foto yang aku masukin itu foto kantin 3. Kantin 3 itu biasanya paling banyak orang Indo karena selain makanannya enak-enak, banyak anak sekolah yang suka kantin kita buat makan doang. Kantin ini juga provide menu dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya semua kantin ada sih, cuma kayak di yang kantin yang ini tuh lebih kerasa paling apa ya, paling banyak international student-nya. Mungkin kafetaria ini tuh ada 3, jadi kalian nggak usah takut kayak misalnya lagi summer break atau winter break gitu kayak nggak bisa beli makan gitu, karena kafetaria ini tetap beberapa stand-nya bakalan selalu buka. Next, kita boleh bahas fasilitas lainnya, which is sport facilities. Di foto yang kiri itu ada gym kita, kalian bisa masuk, setahu aku kayak gak ada batasan sih. Terus ada kolam berenang, kalian harus bayar tiap masuk, tapi aku lupa harga berapanya, mungkin kalian bisa cari nanti pas lagi di sana. Dan di bawah juga ada foto lapangan. Biasanya sport facilities ini selain kalian bisa pakai kalau lagi di waktu-waktu kosong, sport facilities ini juga yang kalian bakalan pakai kalau lagi dapet mata kuliah PI. Karena kalian kan tiap tahun tuh wajib ambil PI. Nah, PI itu tuh biasanya bisa kalian pilih mulai dari swimming dan basketball, banyak banget sih jujur. Dan sport facilities ini semuanya bisa dipakai sama anak MTUSD. Oh, ada tambahan, kita juga sebenarnya ada klinik di sekolah, cuma aku nggak bisa nemu fotonya. Klinik tuh ada di bagian gimnasium juga, jadi kalian kalau misalnya mau konsultasi dikit ke dokter dan kayak cek-cek kayak kenapa-kenapa dikit itu, kalian bisa banget lakuin di klinik NTUSD. Next, boleh. Sekarang aku bakalan bahas dorm. Seperti yang tadi udah dijelasin, dorm itu untuk mahasiswa yang masih tahun pertama, kalian bakal dapetnya either second dormitory atau third dormitory, which is yang ada di tengah sama di kanan. Dan dormitory yang pertama itu
biasanya untuk mahasiswa tahun kedua dan berikut-berikutnya. Yang bedain tuh cuma di dormitory yang pertama tuh ada pilihan ranjangnya 6, 4, sama 2. Di yang lain tuh biasanya cuma isi 6. Jadi itu aja sih. Dan kayak dorm yang pertama itu dorm yang lebih baru. Jadi dari fasilitasnya mungkin kelihatan lebih baru dan ya kalian nanti harus tunggu udah 1 tahun dulu. Biasanya baru bisa masuk first dormitory walaupun harus lottery lagi ya. Next. Di dorm ini juga ada lengkap banget fasilitasnya. Mulai dari kiri atas itu tuh foto-foto kayak apa ya, kayak kotak surat gitu. Kalian bisa taruh-taruh barang, bisa buat nitipin. Misalnya mau ngasih ke siapa, lewat ditaruh di situ tuh bisa. Itu tiap dorm tuh ada dan ada nomor kamarnya. Jadi kan tinggal masukin. Terus yang di bawahnya itu foto dapur di dorm 1. Kan harus booking dulu untuk pakainya. Cuma kepake banget kalau kalian lagi pengen masak karena di dalam dorm tuh ada aturan sebenarnya nggak boleh masak gitu. Terus yang di kanan atas itu ada foto mesin cuci sama uh, dryer. Menurut aku ini beneran fasilitas yang paling murah gitu dipakainya karena kalian sekali nyuci mungkin cuma butuh sekitar 50 NTD. Padahal kalau di luar kampus kalian bisa nyuci sampai 200 NTD. Nah itu tuh tiap lantai dorm ada ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalian bisa gampang banget cuci kering pakai semua baju kalian karena di dorm udah ada fasilitas ini. Dan lastly di bawah juga itu ada foto lounge di dorm 3 buat kalian kayak kumpul-kumpul atau kayak mau bahas group work gitu kayak mirip discussion room sih sebenarnya cuma nggak usah booking gitu. Next aku bakalan bahas kegiatan ekstrakurikuler sama student clubs. Jadi NTUS ini beneran banyak banget ekstrakurikuler dan student club buat kalian yang takut dan bingung mau cari temen gimana lagi selain di kelas, kan banget join student clubs di sini. Mulai dari student association, ini tuh kayak organisasi. Contohnya kayak yang sekarang lagi ngadain event ini, which is bisa. Kalau kalian mau join, bisa banget nanti. Nah, ada juga student association lainnya. Biasanya dari tiap negara ada. Juga ada Overseas Chinese Student Association. Terus untuk clubs itu ada banyak banget, mulai dari social clubs, artistic clubs, academic clubs, athletic clubs, sampai social service clubs. Biasanya untuk klub-klub ini tuh mereka ada 1 hari di mana mereka bakal ada yang kayak pameran buat kalian tuh lihat klub mereka tuh kayak gimana dan mereka juga bakalan open buat nambahin member-member baru gitu. Nah, biasanya di hari itu kalian bisa go out dan lihat kayak ada clubs apa aja yang kalian bisa join nih karena mereka bakalan sambil bagiin flyer gitu biasanya. Teman-teman aku biasanya rata-rata ada yang kayak ikut klub-klub kayak musik gitu-gitu terus kadang ada performance-nya. Jadi itu oke banget buat kalian nambah temen juga cari-cari pengalaman. Nah, itu aja sih sekian dari aku. Boleh dilanjut sama Kak Vivaldi. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vivaldi Dodi Setiawan. Aku dari Civil and Construction Engineering, Master Vol 112. Boleh di next. Di sini aku mau share tentang kehidupan di luar kampus. Kan dari tadi kita semua udah bahas ya tentang kehidupan di dalam kampus. Nah, sekarang aku di sini mau nge-share gimana kehidupan kita nih di Taiwan di luar kampus. Nah, yang pertama aku mau nge-share tentang transportasi di Taiwan. Nah, transportasi di Taiwan itu ada 3 nih yang bakal sering kita pakai nanti. Yang pertama itu ada MRT, bus, dan sepeda. Nah, semua transportasi ini itu membutuhkan isi card. Nah, jadi saranku ketika kalian semua udah datang nanti di Taiwan, pertama kali yang kalian beli itu isi card. Walaupun nanti kita dapat ya student ID kita itu nanti dapatnya iPass. Nah, itu bisa digunakan juga untuk transportasi, tapi kan kita belum dapat. Nah, makanya untuk pas pertama kali datang, saranku adalah menggunakan isi card. Nah, untuk beli isi card ini di mana? Banyak, ada di Family Mart, di 7-Eleven, terus juga ada di vending machine di setiap station. Nah, jadi jangan takut. Biasanya tuh sebelum kita masuk station, di situ nanti ada vending machine gitu. Nah, di situ kalian bisa beli dan top up di situ. Nah, untuk MRT sendiri, jam operasional itu biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jam 6 pagi untuk kereta pertama dan 12 malam. Untuk bus pun kayaknya sekitar sama, untuk bisa sekitar dari jam 5 pagi sampai jam 10. Tapi jam 10. Nah, dari jam 10 itu, biasanya itu udah mulai jarang, interval kedatangan busnya itu udah mulai jarang. Dan yang terakhir, bakal paling sering kita gunakan itu sepeda, U-Bike. Nah, untuk U-Bike sendiri, untuk tarifnya itu, untuk 30 menit pertama, dia gratis.
ini peraturan baru sih. 30 menit, menit pertama itu gratis, selanjutnya 4 jam pertama itu 10 NT, per 30 menit itu 10 NT. Nah, yang 4 jam selanjutnya 20 NT per 30 menit. Nah, lebih dari 8 jam itu 40 NT per 30 menit. Jadi, teman-teman nih, eh, kita bisa pakai sepeda ini gitu. Dan kalau misalnya pakai sepeda ini kita harus ngebalikinnya di tempat yang ini ya, bener-bener masuk ke docknya. Di sini kan ada docknya gitu. Nah ini kita harus bener-bener balikin sampai ke klik gitu, baru nanti kalian tinggalin dan kalian tap kartu Easy Card kalian, baru kalian ini. Kalau enggak nanti kalian bisa kena denda. Kena dendanya selama gimana? Selama nanti sampai sepeda kalian itu dibalikin ke docknya. Jadi jangan sampai lupa kalian balikin sepeda kalian tersebut ya. Boleh di next. Nah, ini bisa dibilang guide-nya lah, guide kalian selama untuk transportasi kayak gini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi ya. Ada Bus Tracker Taiwan, ada Bus Tracker Taipei, dan ada Bus Plus. Nah, aku pakainya yang Bus Tracker Taipei. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa ngecek sepeda di mana aja, terus MRT. Nah, kalau kita ngeklik MRT, nanti kita bakal diliatin ini mapnya nih. Ada ada mapnya. Kita bisa lihat di sini banyak ya jalur-jalurnya, tapi yang mungkin bakal kita sering ini, maksudnya kampus kita tuh ada di line hijau ini, di line hijau. Nah, di sini kita bisa ngecek juga jadwal railway, HSR, airport bus, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita juga bisa gunain buat ngecek bus kayak yang tadi di awal bilang. Nah, kita tahu nomor busnya itu dari mana. Pertama, saranku kita pakai Google Maps dulu. Dari Google Maps, dari Google Maps itu kita tentuin tujuan. Misalnya kita dari kampus pengen ke Taipei 101, kita masukin nanti di Maps itu akan menunjukkan bus-bus mana aja nih yang bisa kita pakai dari kampus ke Taipei 101. Di sini contohnya aku pakai 650 atau Cilong Cilong Road Metro Bus. Nah, nanti di sini kita bisa lihat bus kita tuh sampai di stasiun NTUSD itu jam ke berapa menit lagi gitu. Atau kita juga bisa lihat berapa apa heading dari satu bus ke bus yang lainnya seperti apa. Nah, seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah makanan-makanan di Taipei. Taipei itu bisa dibilang sangat terkenal dengan ini ya night marketnya ya. Ini ada beberapa night market di Taiwan. Misalnya ada Rauhe, Sima, dan Selin. Nah, ini sangat banyak sekali makanan yang bisa kalian coba-coba lah untuk di Taipei. Nah, untuk teman-teman yang Muslim jangan takut juga, dan teman-teman yang kangen nih masakan Indonesia, di sana juga banyak ya masakan-masakan Indonesia. Kayak di sini ada markopin dan candu. Nah, untuk teman-teman yang Muslim, jangan takut di daerah kampus kita ini banyak juga makanan-makanan yang yang halal, seperti kayak markopin, candu. Terus di dekat Kongkwan di situ banyak juga kayak tempat makan makanan yang halal seperti fried chicken master, ada makanan Pakistan, ada makanan India. Jadi teman-teman yang Muslim juga jangan takut, itu di daerah kita banyak sekali makanan halal, dan di kantin kita pun ada beberapa yang halal seperti ada Thailand food, terus eh, ada ada masakan Malaysia, terus ada masakan vegan di situ. Jadi kalian jangan takut, untuk teman-teman Muslim banyak sekali makanan yang halal di daerah kampus kita. Boleh di next. Nah, untuk di Taipei sendiri ini banyak banget nih teman-teman semua. Kita kalau udah capek kan, capek belajar, ini kita bisa banyak banget tempat yang bisa kita explore. Apalagi kalau misalnya kalian suka foto, banyak banget tempat-tempat bagus yang bisa kita kunjungi teman-teman. Misalnya di sini, kalau kalian suka hiking, nah di foto pertama ini, tempat ini adalah salah satu spot yang terkenal untuk hiking, itu ada di Elephant Mountain. Nah, ini dengan backgroundnya Taipei 101. Terus di sini kalau misalnya kalian suka jalan-jalan ke pantai atau ngeliat pantai, kita bisa ke Tamsui di sini. Di sini untuk yang gambar kedua. Terus kalau misalnya kalian seneng jalan-jalan di taman atau pengen jogging-jogging trek, jogging-jogging gitu, banyak banget taman
untuk kalian bisa jogging dan santai. Ini contohnya ada di Taan Park. Dan di sini juga ada hiking trail juga di Yamingsan. Dan kalau kalian misalnya nih pengen eh, pengen naik gondola, di sini juga ada Mekong Station. Ini adalah ada gondola di daerah Taipei Zoo situ. Nah, jadi teman-teman, saranku jangan lupa kita explore ya Taipei. Jadi kita bisa tahu gimana keadaan kota tempat kita belajar ini. Mungkin sekian dari aku. Oke, oke. Terima kasih Kak Vivaldi. Nah, jadi teman-teman kita udah di akhir, di sesi terakhir kita pada hari ini. Teman-teman jangan leave dulu ya, karena sekarang kita ada sesi Q&A, dan setelah sesi Q&A kita bakal ada foto bersama. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh raise hand atau isi link yang ada kita share di grup angkatan kalian ya. Nah, boleh di next. Nah, teman-teman juga bisa isi link di slide ini. Ini link yang kita kirim juga di grup angkatan. Boleh next lagi. Nah, jadi sebelum sebelum kita membahas pertanyaan teman-teman yang ada di Slido, ini kita mau bacain dulu beberapa pertanyaan yang ada kalian tanyain di Instagram, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sering ditanya ke kita. Nah, di sini ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen ini udah kita jelasin juga di awal. Eh, apa apa aja dokumen yang harus kita bawa? Itu ada self-check in consent, pasport, visa, academic record seperti ijazah, SKUN, rapor sekolah, SIM card consent form, insurance form, pas foto, dan dari berbagai size ya. Dan yang kedua adalah barang-barang yang tidak boleh dibawa ke Taiwan. Ini teman-teman bisa juga cek di link web customs. Nanti kita share di grup chat. Dan yang ketiga adalah barang-barang apa aja yang bisa dibeli di Taiwan. Ini kita dari NTST sendiri ada juga jual bedding and amenities. Nanti teman-teman juga bisa ke toko-toko dekat di NTST, itu ada jual self-care products, baju-bajuan dan juga gadgets. Boleh di next. Selanjutnya, buat eh, first month expense atau pengeluaran pada bulan pertama kalian di Taiwan, ini diperkirakan buat medical check-up, ARC, bedding dan amenities, personal grocery, dan self-care, dan juga clothing. Kurang lebih kami perkirakan 30.000 NPD atau 15 juta rupiah ya guys. Amannya disediain aja itu atau lebih. Dan kesimpulan dari kebanyakan yang kita jelasin hari ini, yang kalian harus bikin di 1 bulan pertama kalian di Taiwan itu, kalian harus komplit registrasinya dulu dan semua prosedur yang dibutuhkan ya, seperti medical check up, ARC, buka bank account, terus pilih course. Next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Jadi yang pertama, kapan pendaftaran S1 dimulai? Jadi pendaftaran ini dibuka dari awal Desember sampai akhir Maret, tergantung program yang diambil. Jadi mungkin pada awal Desember itu biasa rekomendasi dari kepala sekolah, dan yang terakhir itu adalah infoplan. Dan yang kedua, unit kegiatan mahasiswa, klub apa saja yang ada di NTST. Klub di NTST ini banyak banget. Ada dari artistik, sports, student association seperti ISA, akademik, social service, dan lain-lain. Ini teman-teman juga bisa cek di link yang bakal kita share di chat. Yang selanjutnya, menyangkut tesis yang disediain, itu dosen apa mahasiswa yang tentuin? Nah, ini tergantung ya ke dosen yang jadi advisor kalian. Contohnya nih, di jurusan Civil and Construction, ada yang kita minta dulu tentuin topiknya sendiri. Cari dulu sumber-sumber yang mendukung topiknya, terus kalian bisa bikin literature review atau baca satu paper tiap minggu gitu, yang harus dipresentasikan di hadapan advisor kalian. Dan ini berlangsung selama setengah atau sampai ke 1 semester. Jika beliau setuju, ini bisa jadi topik tesis kalian. Kalau enggak,
beliau bisa saranin kalian buat telitiin topik lainnya yang diusulkan beliau. Next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, bagaimana kiat-kiat untuk bisa mendapatkan profesor? Jadi, teman-teman, pertama-tama tentuin dulu subjek kalian ada di bidang A, B, atau C. Kemudian coba cari profesor yang memiliki jurnal publikasi di subjek yang sama. Jika sudah punya topik riset yang relevan, seperti dengan riset profesornya, bisa hubungi lewat email. Jika belum, harus try hard lagi buat cari riset-riset yang menarik untuk diteliti berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh profesor tersebut. Jika sudah mengetahui apa yang menjadi riset kita, bisa menghubungi profesor tersebut lewat email. Email profesor bisa langsung dicari di website departemen kalian masing-masing atau langsung ketik di Google. Biasa langsung muncul sih. Selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitan untuk dapat kerja di Taiwan? Jadi ini pastinya tergantung setiap orang ya guys. Dan tingkat kesulitan dapat kerja di Taiwan itu mungkin 6 dari 10. Tapi pastinya lebih mudah kalau kalian bisa sedikit berbahasa Mandarin. Tapi tenang aja, buat yang nggak bisa sama sekali, ada beberapa tempat juga yang nggak apa-apa dengan kalian belajar Mandarinnya seiring kalian kerja. Selanjutnya, tanggal berapa kita bisa pilih mata kuliah atau course? Apakah itu 16 Agustus atau 2 September? Untuk master dan PhD student, kalian baru boleh pilih mata kuliah pada tanggal 2 September. Sementara untuk undergraduate, kita bisa pilih mata kuliah mulai dari tanggal 16 Agustus ya guys. Barusan ini masuk berita bahwa diganti tanggalnya, jadi 16 Agustus. Untuk penjelasan lebih detail, jangan lupa datang ke acara senior sharing kita yang session kedua. Itu adalah pada tanggal 15 Agustus, 15 Agustus jam 5.30 Taipei Time. Next. Oh, udah. Jadi, kalian bisa masukin pertanyaan kalian di Slido ya, guys. Kalau kalian malu-malu untuk langsung uh, raise hand di sini. Nah, teman-teman kira-kira ada yang langsung pengen bertanya di Zoom? Kalau misalnya nggak ada, kita pengen lanjut ke pertanyaan di Slido. Oke, ada yang raise hand. Kak Theophilus Ezra, boleh? Halo, yes. Apakah Ah, suaraku terdengar? Ya, kedengar, kedengar. oke. Ya, perkenalkan nama aku Teofilus Ezra, bisa dipanggil Theo. Aku dari Master Degree untuk session 113 dari Prodi Electrical Engineering. Aku mau tanya lebih lanjut ke kiat-kiat nih untuk mencari profesor. Jujur, aku juga masih mencari Kak ya untuk profesor. Aku sudah juga email profesor terkait apa bidang minatnya. Namun udah beberapa minggu gitu aku udah email, namun belum ada balasan. Itu sebaiknya email lagi untuk kita tanyakan terus-menerus, ataukah memang kita saya langsung cari aja profesor lain, atau mungkin saya langsung hubungi aja ketika onsite sana di Taiwan. Itu sih Kak, aku yang aku mau tanyakan. Kan profesor. Oke, jadi buat pertanyaan Kak Theophilus ini eh, udah kontak profesor berkali-kali, tapi belum dijawab. Jadi apakah lebih baik tanya lagi, kontak lagi, at- kontak lagi atau cari profesor lain atau kontak onsite? Kalau dari ini menurut aku personal sih Kak. Jadi tergantung Kak Theophilus sendiri. Semisal pengen kontak lagi, boleh banget. Semisal pengen cari sendiri, itu boleh banget. Atau misalkan pengen banget profesor ini, tunggu onsite juga oke. Oke, kalau mau follow up, berarti aku nggak perlu langsung dapat sekarang, nggak apa-apa ya maksudnya untuk
professor advisor itu sebelum kedatangan di Taiwan. Setahu aku nggak apa-apa. Oke, oke. Terima kasih Kak Daren. Iya. Selanjutnya ini ada Kak Khairunisa. Silakan. Ya, halo, selamat siang semuanya. Maaf mau bertanya masalah dorm ya, masih agak bingung. Itu kan dormitorinya untuk saya khususnya waktu pemilihan itu cuman ditanya pas kita nge-apply bahwa kita ngambil, kebetulan saya lulusnya beasiswa, ngambil beasiswa, itu kan ada pertanyaan apakah kita akan memesan dorm atau tidak. Gitu. Nah, itu kan cuman menjawab iya gitu aja, belum ada payment dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira nanti untuk dapetin dormnya itu, ruangan dormnya itu pas onsite nanti yang registrasi atau ada aplikasi yang harus diisi dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Khairunisa. Jadi pertanyaan itu tentang dormitory, apakah aplikasinya bisa dilihat. Jadi buat aplikasi sendiri itu semua dilakukan selama registrasi pertama. Jadi kalau misalnya untuk melihat aplikasi sendiri, ada juga di website Dorm yang bisa diakses. Dari kolom chat itu kan ada di share sama Vio dan juga ada Frisia. Buat dormitorinya sendiri bisa dilihat kalau misalkan kita udah ada student ID dan juga Gmail. Dan Kak Kairunisa ini S2 ya? S3, Mas. Oh, buat postgraduate. Kalau postgraduate aku kurang tahu student ID dan Gmail passwordnya bakal dikirim kapan. Tapi setelah dapat student ID, Gmail, dan passwordnya bisa dicek lagi di website-nya. Oh, kita login di website dormitorinya gitu ya. Benar, Oke, thank you. Makasih. sama-sama. Terus di kolom chat ini ada dari Kak Laura Tessa. Untuk financial statement apa bisa menggunakan yang dipakai saat apply visa atau harus yang terbaru bulan ini? Kalau misalkan dipakai saat apply visanya masih kehitung baru dalam 3 bulan akhir ini, masih bisa dipakai, Kak. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke Slido. Kita bakal bantu jawab teman-teman dari paling bawah. Ini ada pertanyaan, saya ada kartu ATM Visa. Apakah bisa digunakan untuk nge-tap saat naik MRT dari airport ke stasiun dekat kampus? Kira-kira Selim mau jawab, Selim? Halo. Jadi untuk kartu ATM Indo, aku kurang tahu ya bisa apa enggak. Tapi untuk kartu ATM Taiwan, kadang ada lambang Yoyoka. Itu kalau ada tandanya itu udah pasti bisa untuk pakai di MRT, bus, dan U-Bike. Tapi kalian harus daftarin aja dulu kalau di U-Bike ke aplikasi U-Bike 2.0-nya ya. Next, Oke. kita Yang lihat kedua, ada, oh ya, mau memastikan untuk financial statement. Kalau dapat scholarship, apakah perlu surat dari bank? Karena info dari NTSD bisa pakai surat scholarshipnya. Kalau pertanyaan yang ini, eh, jawabannya kalian boleh langsung pakai surat scholarship. Jadi nggak perlu untuk financial statementnya. Maksudnya nggak perlu surat dari bank ya. Sorry. Yang ketiga, mungkin teman-teman dari Kampu NTSD ISA ada yang ingin menjawab? Ko Jordan mungkin. Yes, boleh. Ini pertanyaan tentang stempel nama ya. Nah, stempel nama kalau kalian udah isi Google Form itu kita pastiin udah bakal kecatat di Google Sheet kita sendiri juga kok. Jadi kalian tenang aja itu kita udah koordinasiin semua dan kita pastiin semua aman dan bakal
nyampe ke kalian untuk stempel namanya. Oke. Terus aku bantu jawab lagi untuk yang pertanyaan selanjutnya untuk foto pas foto itu aku dulu itu sedianya lumayan banyak untuk jaga-jaga cuma ya kepakainya emang nggak gitu banyak. Saran dari aku mungkin untuk per ukurannya bisa disediain 3 sampai 5 pieces untuk pas fotonya. Sorry sebentar, kita kita balik lagi ke Zoom. Ada Kak Khairunisa raise hand lagi nih. Ya, maaf ya, Kak Deren mau nanya lagi. Mhm, Masih agak bingung. Jadi misalnya gini, kita kan pas nyampe di Taiwan, ya anggaplah kita dari bandara naik MRT ke kampus. mhm. Nah, itu nyampe sana kan kita belum ada tempat tinggal, belum ada siapapun ya yang kita kenal istilahnya gitu. Nah, Iya. ini kan nanti kita langsung mengarah ke registrasi dormitory itu, terus kita mendaftar dan bisa langsung masuk, atau kita harus nyiapin dulu kayak kita sehari 2 hari ini nginep di mana, atau gimana ya Kak? Atau misalnya nanti dibantu nggak sama teman-teman dari NTUST ISA-nya terkait kayak pas kita nyampe, oh kita nyampe tanggal sekian, nanti mungkin ada yang nungguin, ada yang nemenin atau gimana gitu Kak. Ya berhubung first time mungkin ke luar negeri dan bingung. Ya mungkin itu sih pertanyaannya setelah kita nyampe di kampusnya kan kita harus bagaimana gitu. Apa harus memang dari sekarang kita nyiapin nginep di mana dulunya atau bisa langsung masuk dormitorinya kayak gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau buat dormitory sendiri untuk registrasi ulang eh, S2 dan S3, graduate dan postgraduate, setahu aku mulai dari 25 atau 26. Jadi semisal tiba ya 25 atau 26, itu kita bisa langsung membantu teman-teman yang datang graduate postgraduate itu buat bantu registrasi ulang dormitory. Setelah registrasi ulang dormitory, teman-teman udah boleh langsung tinggal di dormitory. Tapi buat teman-teman yang datangnya beberapa hari sebelum registrasi ulang dormitory dimulai, itu perlu mencari hotel. Berarti karena kemungkinan saya rencananya tanggal 25 berangkat dan 26 tiba jam 1, berarti itu langsung bisa registrasi ya, Kak ya? Langsung bisa, Kak. Oh, iya, berarti aman kalau gitu. Makasih, Kak Deren. Sama-sama. Nah, selanjutnya, pertanyaan berikutnya di web NTSC bagian Student ID Card Application. Aku belum bisa login. Ini error kah atau emang belum bisa? Em, Student ID Card Application. Jadi teman-teman setelah registrasi ulang nanti, ID card itu bakal langsung dibagi ke kalian. Jadi buat application-nya sendiri sih, setahu aku emang nggak perlu application lagi sih. Sepertinya seperti itu. Selanjutnya ada lagi, maaf kamu tanya kalau untuk tempat beribadah seperti sholat terjangkau nggak di kampus ini kita udah share. Ada itu di gedung T2. Nanti kita bakal share di grup juga. Link-link ada di selama presentasi, ARC, dorm, dan lain-lainnya bakal kirim lagi kan ke kita. Ini pasti dikirim. Kita bakal kirim juga link serta PPT yang kita masukin buat presentasi hari ini. Dari Karino, aku udah di Taiwan hampir 6 bulan untuk studi bahasa. Untuk NHI-nya berarti bisa langsung diurus. Ini bisa ya Karino. Selanjutnya kalau kita sampai dorm kira-kira malam, apa tetap bisa masuk meski belum onsite regis? Eh, untuk check-in dorm, itu sebenarnya buka 24 jam asal ada penjaga dormnya. Jadi misal datang malam dan belum regis ulang, masih diperbolehkan masuk eh, besoknya hari kerja baru dibantu untuk regis ulang dan lain-lain. Sediain aja dokumen yang dibutuhin biar enteng tidak rempong pas check-innya nanti. Tapi untuk check-in lebih disarankan
pas jam kerja pagi ke sore biar lebih mudah untuk bersih-bersih dan beres-beres barang tanpa mengganggu roommate. Selanjutnya, kalau keluarga saya mau transfer ke saya di Taiwan bisa lewat app apa? Setahu saya seperti Top Remit bisa atau ada yang lebih efektif. Kalau dari saran teman-teman ETST ISA, transfernya bisa rupiah ke bank sendiri. Setelah itu baru di sini tuh ada juga money changer. eh jadi tukar di sini NTD ke IDR gitu. Itu harganya biasa lebih murah. Terus kembali lagi ke Zoom, ada Kak Kevin. Kak Kevin, silakan. Halo, ini saya Kevin, dan ini saya dari jurusan manajemen industrial manajemen. Ini tuh saya mau tanya, kan saya kan udah ada di Taiwan gitu. Kan Mhm, saya juga di Taiwan juga lagi ngabisin summer stay saya di kampus saya ini sekarang. mhm, Kalau misalnya saya pengen pindah duluan gitu ke NQS ini untuk tanggal 25 itu apa bisa atau kena biaya tambahan lagi? Makasih. eh Kak Kevin, sorry, dari sebelumnya dari NTST bukan ya? Enggak, saya dari NTPU. Oke, jadi ini kita eh, eh, ada 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 juga pertanyaan seperti ini di chat. Jadi kita untuk masalah ini dari Ci Angela sendiri juga jawab, boleh langsung kontak ke Office of Students Affair di bagian dormitory yaitu Miss Hang untuk ngurus perpindahan dorm. Terus ini nanti coba kita confirm lagi apakah perlu bayar atau enggak ya. Oke, thank you. Sama-sama. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang English Placement Test. Pengumumannya tanggal 9, tapi sampai sekarang saya belum dapat pengumumannya. Amankah? Pengumumannya ini udah dikeluarin, guys. Jadi, eh, teman-teman harus cek juga di website Language Center. Nanti aku bantu share juga file tentang teman-teman yang udah dapet. Selanjutnya, apakah bayar dorm itu harus benar-benar saat check-in atau kita dikasih waktu beberapa hari untuk bayar? Untuk pembayaran dorm ini, dia bukan dilakukan saat check-in ya teman-teman, tapi saat kita bayar sekolah. Setelah bayar sekolah, nanti kita tunjukin juga stroke kita bayar sekolah ke pihak dormitory. Untuk Chinese class, apakah sudah auto didaftarkan atau kita harus apply sendiri? Kalau apply sendiri, bisa apply dari sekarang atau harus ketika rebis? Eh, Kalau buat pertanyaan ini, teman-teman bisa stay tune di sharing session kita yang hari kedua. Karena kita bakal jelasin tentang pemilihan kelas. Apakah pernah ada kasus nama Mandarin sama? Kalau ada, untuk stempel namanya gimana dong? Buat kasus ini, eh, kita belum pernah ketemu sih. Kalau ada stempel namanya, eh, sejauh ini sih belum ada. Jadi kita belum tahu. Selanjutnya, apakah ada disediakan fasilitas trika di dorm? Jadi, dormitory ini tuh banyak juga rules-nya, di mana salah satunya setrika itu menjadi salah satu larangan karena wattnya yang terlalu besar. Jadi, dormitory tidak menyediakan fasilitas trika di dorm. Itu kok pakai bahasa Indonesia ini? Iya, iki kan organisasi
Nah, selanjutnya aku mau oper ke Cek Kristi. Halo Cek Kristi. Oke, untuk oke. Untuk beli daily necessities selain di app Kupang, di kampus tuh ada toko serba ada gitu. Yang pertama ada namanya Kuangnan. Nanti mungkin kita bisa share linknya dan kita biasanya beli di situ karena di situ murah dan dekat dari kampus. Terus selain itu juga ada supermarket lain kayak Carrefour dan PX Mart. Jadi bisa beli di deket-deket situ juga. Jadi nggak usah online kok. Sebenarnya semuanya offline juga ada. Oke, dari kampus saya tidak menyediakan ijazah dalam bentuk hard copy. eh untuk ini, untuk ini kita sebenarnya sebelum ini belum pernah ketemu kasus kayak gini. Biasanya emang perlu hard copy. Tapi kalau misalnya bener-bener dari kampus di Indonya nggak bisa ngeluarin hard copy, bisa coba kontak kita dan kita bisa coba bantu tanyain ke sekolah atau dari kakaknya sendiri bisa langsung email OIA, email Office of International Affairs. Oke. Oke, pemirsa untuk klub-klub yang ramah orang internasional atau Indo apa aja ya? Ini lumayan ada beberapa sih. Sebenarnya rata-rata pada open-open aja kok sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau yang English speaking, mungkin bisa ada satu tuh namanya NTUST AIA. Itu klub itu tuh khusus untuk orang-orang inter bisa ketemu sama orang-orang Taiwan dan menurutku itu lumayan menarik. Jadi NTUST AIA. Terus untuk yang klub keagamaan tuh ada juga NTUST is IMSA, NTUST IMSA, IMSA itu untuk yang Muslim. Oke, next. Mau tanya, anak double degree sampai Taiwannya sendiri tanggal 25 Agustus hari Minggu. Iya, bisa. Jadi masuk dorm itu nggak harus setelah onsite regis, bisa juga sebelum. Apalagi untuk kasus yang nyampenya hari weekend. Oke, next. Apakah boleh menjelaskan lebih detail tentang financial statement? Tadi katanya untuk resident visa, board overseas international butuh ya. Yang butuh itu cuma international aja ya untuk financial statement. Dan kayaknya tadi udah sempat dijelasin juga untuk lebih detailnya. Kalau masih ada pertanyaan follow up lagi, boleh ditanya lagi. Oke. Untuk next, tuition fee itu paling hingga tanggal 20 Agustus. Untuk yang dapat tuition fee tetap harus membayar atau reimburse. Setahu aku nggak perlu ya, nggak perlu dibayar. Ya nggak perlu bayar tuition fee-nya, jadi nggak usah masalah. Oke. Oke, next. Boleh boleh lihat contoh stem nama yang dalam bahasa Indo. Untuk stem nama bahasa Indo kita nggak ada contohnya, tapi kalian nggak perlu harus ada Chinese name kok. Pakai yang stem bahasa Indo beneran nggak ada masalah, jadi nggak usah khawatir tentang itu. Oke, next, cash NTD yang dibawa perlu berapa ya minimal? Nah, ini um, ini sebenarnya tergantung kalian. Pas di sininya kalian mau tarik uang atau enggak. Tapi limit limit buat bawa masuk ke Taiwan itu 100.000 NTD. Jadi nggak boleh lebih dari 100.000 NTD. Nah, untuk kira-kira berapanya untuk keperluan, ini untuk jawab yang di atas juga, yang pasti 30.000 NTD itu nggak cukup. Soalnya kan harus bayar dorm, bayar uang sekolah, bayar mungkin kasur, SIM card, dan segala macam. Itu semua perlu cash. Jadi kira-kira mungkin 60.000 atau lebih gitu. Oke, next. Semisal kita, balik lagi ke yang tentang cash ya. Kalau misalnya kalian takut bawa cash sebanyak itu, kalian bisa tarik di sini pakai debit card yang ada Visa, Cirrus, atau Mastercard. Jadi nggak usah khawatir. Oke, semisal balik dalam seminggu sebelum 6 bulan pertama, asuransi kesehatannya nggak ada masalah kan ya. Nah, untuk ini selama kalian balik ke Indonya,
itu di bawah 1 bulan itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian baliknya di atas 1 bulan, kalian nunggu periode nunggu 6 bulannya ini kayak keriset gitu, keriset jadi 0 lagi. Jadi kalian kalau bisa baliknya jangan di atas 1 bulan, jangan sampai lebih dari 1 bulan. Toko untuk bikin stem dengan NTUST, untuk stem kita bisa bantuin dan bisa langsung isi aja form di Google Form di grup anak baru. Dan ini kenapa kita bantuin, soalnya biar pas kalian datang itu langsung jadi stemnya. Jadi kalian kalau misalnya mau lagi ulang, bikin post bank apa segala macam udah jadi. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Oke. Yang udah merasakan master degree dan bachelor's degree, apa aja perbedaan yang paling terasa untuk academic life? Kalau dari yang aku tahu sendiri sih, untuk academic life-nya bedanya yang pasti kalau master/PhD mereka punya lab. Jadi ada dosen itunya, ada dosennya, terus ada lab, dosen-dosen kayak dosen mereka sendiri yang bakal ngurusin mereka sama the whole master's degree. Itu perbedaan paling besar sih. Perbedaannya lab dan non lab. Udah gitu juga kalau master dan PhD pastinya berkutik di paper-paper dan research. Sedangkan bachelor's degree lebih banyak kelas. Okay. Is it true for the series of dormitory we have to share a room with 6 people? Ya, yeah. Baik untuk cewek ataupun cowok semuanya 6 orang. Oke. Untuk sisa, ini yang terakhir ya. Saat sampai di bandara, apakah kita akan dijemput atau masing-masing menuju ke NTST? Oke, untuk ke bandara ini nanti kalian bakal harus ke NTUST langsung. Kita bakal bikin video kayak short video untuk nunjukin gimana caranya dari airport langsung ke NTUST, dan nanti di NTUST di sini kita bakal bantuin kalian untuk regis ulang. Dan untuk detailnya kita bakal kabarin lebih lagi di grup masing-masing. Oke. Kita stop dulu sampai di sini Q&A-nya, dan untuk yang sisanya yang lain kita bakal coba jawab sebisa kita, dan kita bakal compile jadi satu link, dan nanti kita bakal share link dan pertanyaan dan jawabannya di link itu, dan bakal kita share di grup masing-masing. Oke. Aku lempar balik lagi ke siapa nih, Darren. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah di penghujung akhir acara ini. Nah, teman-teman, kita pengen adain salah satu dokumentasi. Teman-teman boleh on cam dulu, kita mau foto bareng. Oke, mungkin saya bisa bantu ini ya, bantu pandu Iya. buat. Makasih Kak Rasyad. Oke, untuk yang slide pertama, mungkin saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh, maaf sebentar. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Terakhir slide 4. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup. Saya kembalikan ke Kak Darren. Oke, teman-teman terima kasih udah hadir di acara kali ini. Nanti buat PPT, link yang lain-lain, kita bakal share di grup